Sampai ada mandat di gunting. Sip. Tinggal Kan tinggal eta berarti
Ya, teh email masih gak kedengeran kalau di aku. Udah ada Kang Jejem. Halo Kang Jejem. Halo Kak Ade. Kenceng banget ya suaranya. Iya, iya. Teman-teman makasih ya yang udah hadir di awal. Kita tunggu minimal 13 orang lagi untuk bergabung. Oke, udah 43.
Oke, kita mulai aja ya teman-teman, nanti sambil menunggu yang lainnya bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Kang Teteh, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore juga Kang Ade. Ya, alhamdulillah ya, sore ini kita bisa mengikuti kegiatan relasi kelas Mapres yang ketiga, di mana ini adalah relasi hari ke-8. Dan sebelum kita memulai kegiatan ini, sebelumnya perkenalkan, bagi yang belum kenal ya, nama aku Ade Rifki dari Pendidikan Manajemen Perkantoran 2018. So, stop calling me Akang buat kalian yang angkatan 18 juga. Di sini saya sebagai penanggung jawab kelas Mapres dan hari ini juga akan menjadi MC ataupun moderator pada pematerian kali ini. Sebelum mengawali kegiatan ini, mari kita sama-sama mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan acara ini, mari kita masing-masing dalam hati membaca surat-surat pendek seperti Al-Ikhlas, kemudian An-Nas, dan juga Al-Falaq. Maka untuk teman-teman dipersilakan berdoa dalam masing-masing. Berdoa tidak dapat. Nah, untuk teman-teman di sini, untuk relasi kelas Mapres hari ketiga ini, untuk peraturannya itu masih sama aja ya teman-teman, seperti hari-hari sebelumnya. Di sini teman-teman akan mendapatkan pematerian dan nanti ada sesi tanya jawab. Untuk itu di sesi pematerian harap kalian bisa menonaktifkan mikrofonnya dan nanti digunakan pada saat tanya jawab apabila dipersilakan. Kemudian diharapkan untuk on cam bagi yang memungkinkan stabilitas jaringannya dan kami akan sangat mengapresiasi hal tersebut. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru join nih di hari ketiga ini, berarti kan kalian sebelumnya mungkin ada yang 2 hari tidak hadir atau izin atau apapun itu, diharapkan hari-hari berikutnya tetap hadir karena syarat untuk mendapatkan sertifikat itu minimal 4 pertemuan dari 6 pertemuan yang akan kita sediakan nantinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju pematerian. Topik yang akan kita bahas ini mengenai gagasan kreatif. Nah, gagasan kreatif ini merupakan karya tulis ilmiah yang baru muncul tahun ini di Filmapres, sebelumnya pakai KTI, dan pematerinya itu luar biasa ya. Dari Teh Sarah Istiqomah, dari EPTK ya Teh. Halo Teh Sarah, makasih udah hadir. Gimana kabarnya Teh? Halo Ade, halo semuanya. Alhamdulillah baik. Ade apa kabar? Baik Teh, alhamdulillah. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya Teh Sarah. Jadi Teh Sarah ini Mapres UPI yang kemarin berhasil lolos ke Filmapres Nasional, dan teman-teman asal kalian tahu UPI itu baru punya 2 Mapres yang lolos ke tingkat nasional, jenjang sarjana ya. Tahun 2017 yang kemarin Kang Ilham pematerian, dan sekarang kita ada juga Teh Sarah, kebanggaan UPI juga tahun ini berhasil lolos ke top 21. Nah, yang ingin kenal lebih lanjut dengan Teh Sarah, akan saya bacakan CV-nya. Di sini ada identitas diri, nama lengkapnya Sarah Istiqomah Widya Putri. Dia dari Pendidikan Teknologi Agroindustri FPTK, lahir di Bandung 5 Februari tahun 1999, dan sekarang sedang menempuh pendidikan semester 7 berarti ya Teh kalau sekarang. Iya, betul. Boleh ke bawah lagi Teh Email. Nah, untuk riwayat pendidikannya, Teh Sarah ini SMA-nya di SMA Negeri 3 Bekasi, Bekasi, Jawa Barat, lulusan tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan ke UPI. Untuk riwayat pendidikan non-formal itu pernah selama 3 tahun menempuh kursus bahasa Inggris di LBLIA dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Nah, karena Teh Sarah ini merupakan mahasiswa berprestasi, pasti punya banyak prestasi gitu ya. Yang
terutama di tingkat internasional dan nasional. Di tingkat internasional nih pada tahun 2020, Tesara ini udah 2 kali ikut International Conference. Yang pertama itu sebagai presenter dan partisipan di the 5th Annual Applied Science and Engineering Conference oleh UPI secara kelompok. Kemudian pada tahun yang sama juga menjadi peserta pada the 6th International Union of Microbiological Societies Outreach Program on Food Safety and Microbial Toxins di UGM Yogyakarta. Kemudian untuk prestasi nasionalnya, Tesara ini adalah Mapres yang punya 4 hak kekayaan intelektual. Yang pertama itu pada tahun 2020 udah punya HAKI berupa program komputer, media pembelajaran, Sarmedia, dan dianugerahkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian HAKI lainnya bisa digeser ke bawah ya. Ini ada juga HAKI atas rekaman video pembelajaran, kemudian HAKI atas karya tulis, dan juga HAKI atas program komputer e-modul. Dan keempatnya ini dari Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian Tesara juga udah pernah nulis buku dan sudah terdaftar di ISBN dengan judul Hand Sanitizer Starter Kit Wajib di Era New Normal. Nah, kemudian Tesara juga udah mempublikasikan 2 jurnal ilmiah di jurnal EduPortek dengan judul yang pertama Uji Sifat Fisikokimia dan Organoleptik Minuman Yogurt Ngebon Panorama. Nah, kemudian judul yang kedua adalah aplikasi Edible Coating Pati Umbi Porang dengan penambahan ekstrak lengkuas pada buah. Kemudian ada perlombaan juga pada tahun 2019, Tesara ini menjadi juara 3 LKTIN Festival MIPA UNJ. Nah, makanya teman-teman gak heran ya kenapa Tesara ini bisa jadi Mawapres UPI dan lolos ke tingkat nasional gitu, karena memang beliau itu punya prestasi yang sangat luar biasa dan alhamdulillah sekarang kita bisa sharing sama-sama di sini dengan Tesara dan semoga ilmu yang kita dapatkan nantinya bisa bermanfaat buat kita aplikasikan terutama bagi yang ingin menjadi Mawapres juga. Untuk waktu dan tempatnya, selanjutnya kami persilakan kepada Tesara. Semangat ya. Oke, terima kasih Ade udah dibacain CV-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya. Seneng banget yang hadir nih banyak banget, 53 orang. Dan semangatnya luar biasa. Ini mungkin habis pada kuliah ya, selesai kuliah, terus masih semangat untuk belajar lagi di kelas relasi, ruang akselerasi prestasi yang dilaksanakan oleh Rema. Oke, hari ini perkenalan dulu ya. Tadi udah dikenalin. Nama aku Sarah Istiqomah Widya Putri dari Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan angkatan 2017. Nah, alhamdulillah pada bulan Juli ini dianugerahkan oleh UPI sebagai mahasiswa berprestasi program sarjana UPI tahun 2020 dan pada bulan September lalu ini menjadi finalis Mapres Nasional tahun 2020. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang penulisan gagasan kreatif Mapres. Nah, oke, next slide. Jadi cerita dulu tentang film Mapres tahun 2020 ini. Awalnya itu dipilih pada tingkat prodi dulu. Pada tingkat prodi ini, kalau di prodi aku itu dilaksanakannya pada bulan Desember akhir. Desember akhir itu mulai pemilihannya ada pengumpulan portofolio, 10 prestasi unggulan, kemudian naskah karya tulis ilmiah, karena waktu itu gagasan kreatif itu belum ada konsepnya, jadi masih mengikuti panduan dari yang tahun lalu, jadi masih karya tulis ilmiah. Kemudian ada sesi presentasi dan wawancara
bersama Kaprodi dan dosen-dosen. Presentasinya itu presentasi karya tulis ilmiah yang udah kita ajuin. Dan presentasinya itu karena untuk melihat kemampuan berbahasa Inggris, jadi presentasinya dalam bahasa Inggris. Kemudian kalau di tingkat prodi itu waktu itu ada 4 kandidat. Kemudian lanjut di tingkat fakultas. Kalau di tingkat fakultas ini karena dari tiap prodi dan di PTK itu lumayan banyak prodinya, ada waktu itu 13 kandidat. Dan pelaksanaannya itu waktu itu prodi itu diumumin bulan Januari dan bulan Februari itu pelaksanaan di tingkat fakultas. Jadi waktu itu kan Januari itu libur dan karena waktu itu belum dapat tempat untuk praktik industri, jadi difokuskan untuk persiapan di tingkat fakultas ini. Jadi untuk tingkat fakultas ini masih sama tahapannya, ada pengumpulan portofolio, 10 prestasi terbaik, kemudian naskah karya tulis ilmiahnya, presentasi dalam bahasa Inggris juga, terus wawancara untuk verifikasi karya unggulan yang udah kita kirim dalam bentuk portofolio 10 prestasi terbaik itu. Kemudian lanjut di tingkat UPI. Di tingkat UPI ini dilaksanainnya karena waktu itu ada pandemi, jadi mundur sekitar 2 bulan. Jadi baru dilaksanainnya itu sekitar bulan Juni, ya kalau nggak salah. Bulan Juni itu ada 16 kandidat dari tiap fakultas, termasuk dari UPI Kamda. Dan di tingkat UPI ini sama pelaksanaannya juga, kemudian ada penyisihan 6 besar dan 3 besar, dan di tingkat 6 besar ini termasuk Kang Ade Rifki ini ikut dilanjutkan dengan tes wawasan kebangsaan tertulis dan juga tes bahasa Inggris TESOL yang dilaksanakannya di Balai Bahasa UPI. Nah, setelah itu dipilih 3 besar, kemudian dilanjutkan dengan tes bahasa Inggrisnya, tes lisan. Jadi mengikuti konsep tes lisan di tingkat nasional. Jadi dilatih untuk mengutarakan pendapat yang bersifatnya impromptu. Dan itu nanti setelah kita mengutarakan pendapat sekitar 7 menit itu ntar tanya jawab sama peserta lain. Oke, kurang lebih itu. Terus di tingkat nasional, nih yang ada di layar ini tingkat nasional. Jadi pendaftarannya itu sekitar bulan Juni. Terus pendaftarannya ini syarat secara umum itu umurnya tidak boleh lebih dari 22 tahun. Terus IPK-nya itu minimal 3. Tapi kalau di tingkat UPI itu udah disaring dari awal kalau IPK-nya itu minimal 3,5 karena termasuk penilaian. Jadi dari UPI-nya sendiri ada aturannya lagi, minimal 3,5 IPK-nya. Kemudian pendaftarannya ini terbuka juga untuk program sarjana dan juga diploma, jadi dipisah. Kemudian penyisihan tahap 1. Setelah pendaftaran itu kayak ngirim data diri, setelah itu penyisihan tahap 1 itu kita ngirim portofolio berisi 10 kegiatan kemahasiswaan yang diunggulkan. Jadi itu nggak harus perlombaan, prestasi yang lomba, tapi juga boleh kayak pencapaian kita di organisasi seperti apa, terus tadi yang perolehan hak atas kekayaan intelektual dan penghargaan lainnya atau publikasi itu bisa juga dicantumkan karena sifatnya kegiatan kemahasiswaan yang diunggulkan. Terus di tahap 1 ini juga dilaksanakan tes wawasan kebangsaan dan tes bahasa Inggris computer based test. Waktu itu dilaksanain itu online karena computer based test, dan dari UPI difasilitasi jadi dilaksanainnya di TIK. Oke, jadi kemudian setelah sekitar 2 minggu itu diumumkan siapa yang lolos dan dilanjutkan di babak penyisihan tahap 2. Babak penyisihan tahap 2 ini kita ngirimin naskah gagasan kreatif sesuai dengan tema besar yang sudah ditentukan dari panitia Filmapres Nasional, yaitu tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 atau Sustainable Development Goals 2030 dan juga revolusi industri 4.0.
Dan untuk program sarjana dan diploma itu ada perbedaan. Kalau program sarjana, naskah gagasan kreatifnya itu bentuknya itu berisi konsep atau strategi. Jadi belum diimplementasikan atau belum dilaksanakan. Dan di program diploma ini berupa uraian produk yang telah dihasilkan. Jadi ada outputnya. Kemudian setelah naskahnya dikirim, setelah diperiksa oleh juri, kemudian dipilih di babak final itu ada 21 finalis dari seluruh Indonesia, termasuk perguruan tinggi nasional dan juga perguruan tinggi swasta. Dan pada tahap final ini presentasi gagasan kreatif dalam bahasa Indonesia, karena penilaian bahasa Inggris itu udah dalam bentuk tertulis yang computer based test tadi, sama karena ada presentasi bahasa Inggris juga yang dalam bentuk pidato impromptu. Jadi waktu itu ngambil topiknya random, nanti kita disuruh pidato gitu, mengutarakan pendapat kita, dan ditanya sama peserta lainnya. Terus wawancara karya unggulan dari 10 karya unggulan yang telah kita ajukan. Kemudian pada hari terakhir itu penentuan Mapres 1, 2, 3, dan juga Mapres kategori. Mapres kategori itu untuk tahun ini ada 2 kategori penginspirasi, dua-duanya kategori penginspirasi. Jadi totalnya ada 5 yang dianugerahkan Mapres. Oke, itu sih untuk Mapres. Karena hari ini bahasnya fokus ke gagasan kreatif, kita pahami dulu apa itu gagasan kreatif. Gagasan kreatif ini merupakan hasil pemikiran atau ide baru yang bersifat kreatif dan juga inovatif yang dapat diterapkan sebagai solusi dari permasalahan yang dianalisis secara sistematis. Jadi gagasan kreatif ini harus bisa mengatasi suatu permasalahan yang spesifik. Dan sifat gagasan kreatif ini harus original, terus harus kreatif. Jadi idenya itu harus beda dari yang udah ada. Itu boleh dipakai modifikasi. Pokoknya harus ide-ide yang baru. Kemudian inovatif, terus visible, artinya bisa dilaksanakan dalam waktu yang dekat karena waktunya juga harus diperhitungkan. Kemudian visioner, jadi harus melihat masa depan juga. Jadi karena kan pelaksanaannya itu biasanya dari gagasan kreatif itu cukup panjang, berbulan-bulan. Jadi harus yang dapat dilaksanakan di kemudian hari. Kemudian harus yang urgent, jadi harus ide-ide yang memang butuh penanganan yang segera. Oke, next slide. Kalau gagasan kreatif ini, jadi it's not about idea, but it's about making idea happen. Jadi kalau misalkan karya tulis ilmiah atau misalkan PKM itu biasanya kan mungkin ada ide-ide yang luas sekali. Jadi ketika ide tersebut akan diimplementasikan atau dilaksanakan, terkadang sulit untuk memulainya karena ide tersebut terlalu besar, dan untuk memulainya itu, jadi idenya itu kurang spesifik, kurang dapat terukur kapan keberhasilannya itu dapat tercapai gitu. Dan biasanya dalam pelaksanaan implementasinya itu harus melibatkan banyak pihak, dan dalam gagasan kreatif ini harus spesifik pihak-pihak mana yang dapat membantu kita dalam merealisasikan gagasan tersebut. Dan ini ada aturan penulisan gagasan kreatif. Yang pertama harus kreatif dan objektif. Jadi
gagasan yang ditulis ini sebagai solusi permasalahan yang merupakan hasil pemikiran secara komprehensif dan didukung dengan data atau fakta yang diperoleh dari referensi ilmiah. Tulisannya itu harus tidak boleh bersifat emosional yang bisa menunjukkan permasalahan yang bersifat subjektif. Jadi harus sangat objektif terhadap kita memandang permasalahan itu harus sangat objektif. Kemudian karyanya yang diajukan jadi karyanya itu harus yang belum pernah karyanya itu harus yang belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam lomba. Jadi harus benar-benar ide-ide yang baru yang belum pernah diperlihatkan ke banyak orang. Next. Kemudian harus logis dan sistematis karena dalam penulisan karya tulis ilmiah maupun gagasan kreatif ini pasti ada sistematika yang harus diikuti oleh penulis. Karena itu sendiri diperlukan untuk memudahkan juri-juri dalam menilai juga. Jadi langkah-langkah yang udah kita gagas ini harus dirancang mengikuti sistematika. Kemudian sumber yang kita gunakan dalam penulisan itu harus yang kredibel, dalam artian kita harus menggunakan artikel jurnal atau buku-buku yang memang dipublikasikan dan bukan merupakan plagiat. Jadi kita juga menghindari plagiarisme. Jadi sebisa mungkin plagiarisme itu harus serendah mungkin. Isi karya tulis ilmiah ini berupa hasil kajian pustaka yang bersumber dari referensi ilmiah. Kemudian dalam penulisan gagasan kreatif ini kita nggak boleh bekerja sendirian. Kita harus dibimbing dengan dosen pembimbing. Kalau misalkan dari prodi aku itu ketika aku dipilih untuk melanjutkan ke tahap fakultas itu langsung diberikan dosen pembimbing dan pastinya sama untuk setiap fakultas atau prodi seperti itu. Karena biasanya pada tingkat prodi itu kita punya ide-ide baru yang ingin dikembangkan, kemudian kita perlu mendiskusikannya itu kepada dosen-dosen atau orang yang lebih ahli yang bisa memberikan pandangan-pandangan baru dan juga pendapat-pendapat yang bisa membimbing kita untuk menulis itu secara lebih teratur. Oke. Aturan penulisan gagasan kreatif selanjutnya, jadi gagasan kreatif ini lebih singkat daripada karya tulis ilmiah. Isinya cukup 10 sampai dengan 15 halaman yang dilandasi dengan penalaran logis dan data-data yang akurat. Jadi sebisa mungkin kita mengeliminasi kalimat-kalimat yang sebenarnya kalau misalkan nggak ada kalimat itu bakalan tetap jelas kok informasi yang kita sampaikan. Jadi istilahnya kalimat-kalimat yang bersifat sebagai penghias atau pendukung itu bisa dieliminasi. Jadi bisa lebih jelas, lebih fokus terhadap permasalahan yang memang kita ingin ajukan. Dan aturan penulisan gagasan kreatif pada tahun 2020 untuk Lomapres tahun 2020 ini, jadi kita perlu mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan solusi. Nah, jadi teman-teman di sini harus mulai lebih aware terhadap lingkungan teman-teman, atau misalkan pada saat kuliah itu kuliahnya di rumah dan mungkin waktu luangnya bisa lebih banyak karena nggak butuh mobilitas tinggi untuk ke kampus gitu. Jadi kalau misalkan di kuliah itu kan pasti akan membahas topik-topik tertentu dan itu teman-teman bisa lebih lebih sensitif gitu. Jadi bisa mencari
permasalahan apa yang mungkin terjadi di topik tersebut dan bisa teman-teman cari solusinya. Gitu. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi terhadap permasalahan yang diajukan. Jadi kita perlu mengetahui juga apakah permasalahan tersebut yang udah kita pilih ini sudah pernah diatasi permasalahannya, bagaimana solusi sudah pernah diajukan oleh pihak lain, sehingga solusi yang kita ajukan itu bisa lebih baik, lebih efektif dan efisien. Kemudian setelah kita menganalisis, kita memilih kemungkinan solusi yang terbaik. Oke, selanjutnya kita merumuskan sasaran yang bercirikan SMART. Apa itu SMART? SMART itu singkatan dari specific, measurable, acceptable, realistic, dan time bound. Jadi sasaran yang kita akan target itu harus spesifik, kemudian harus dapat diukur secara kuantitas maupun kualitatif, kemudian acceptable, jadi bisa diterima dengan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Kemudian realistik, jadi dapat direalisasikan dengan baik, dan time bound, artinya kita mempunyai timeline dan waktu yang jelas untuk pencapaian target tersebut. Untuk mendukung pencapaian targetnya itu tuntas. Kemudian kita menjabarkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kemungkinan solusi yang dianggap sebagai opsi terbaik. Berdasarkan analisis kita tadi, setelah kita menentukan sasaran, kita breakdown langkah-langkah apa yang diperlukan, sehingga dalam pencapaian targetnya itu kita bisa jelas setelah melakukan hal ini kita melanjutkan dengan hal apa. Kemudian kita menjabarkan informasi tambahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan implementasi, dan kita dalam menulisnya itu harus memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah, dan itu bisa mengikuti kaidah penulisan di UPI seperti itu. An idea can only become a reality once it is broken down into organized, actionable elements. So, jadi gagasan yang udah kita punya itu nggak terbatas menjadi sebuah ide atau solusi aja, tapi kita harus kita harus breakdown ke gagasan yang lebih terorganisir, lebih jelas tahapan-tahapannya seperti apa sehingga itu bisa terrealisasikan. Nah, ini sistematikanya penulisan gagasan kreatif. Jadi berbeda dari karya tulis ilmiah yang biasanya dalam bentuk bab. Kalau gagasan kreatif berdasarkan Tomatas tahun ini, ya jadi pertama itu dari setelah daftar isi itu langsung ke lingkup pembahasan ini. Jadi nomor 1 lingkup pembahasan. Nggak lagi bab 1 pendahuluan, tapi langsung ke 1 lingkup pembahasan. Nah, lingkup pembahasan ini apa? Lingkup pembahasan ini berisi, jadi kita menegaskan lingkungan penerima manfaatnya beserta alasan mengapa kita memilih lingkungan yang bersangkutan. Lingkungannya ini dalam artian kita memilih dalam permasalahan yang kita punya. Kemarin aku pas Tomatas itu bikin biofoam. Nah, itu berarti lingkungannya itu harus spesifik karena karena aku bikinnya biofoam berbasis limbah industri tapioka. Nah, jadi setelah punya gagasan ini kan masih luas, biofoam berbasis limbah industri tapioka sebagai pengganti styrofoam. Nah, itu lebih spesifikkan lagi lingkungan penerima manfaatnya itu siapa. Lingkungan yang aku pilih itu kemarin itu Kota Bandung. Jadi harus spesifik dalam lingkup yang akan kita berikan implementasi gagasan tersebut.
Nah, ya selain itu harus didukung dengan teori pendukung sebagai kerangka analisis. Ya harus teori juga sih, bisa juga kayak data-data yang memang tersedia. Kayak kalau aku kemarin itu pakai data lokasi pabrik industri tapioka itu di mana aja sebagai dasar kenapa memilih Kota Bandung, dan juga jumlah sampah styrofoam di Kota Bandung itu berapa, dan produktivitas singkong di Kota Bandung itu berapa yang bisa kita peroleh dari data statistik dari Badan Pusat Statistik. Kemudian yang kedua itu identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan. Jadi setelah kita menguraikan bahwa kita memilih Kota Bandung, kita memilih karena tadi yang lokasi pabrik industri tapioka, kemudian produktivitas singkong di sana seperti apa, dan produksi sampah polistiren habis atau styrofoam itu seperti apa, kita uraikan potensi yang dimiliki dari lingkungannya. Kan tadi potensi yang dimilikinya itu singkong, limbah dari produksi tapioka yang berasal dari singkong. Nah, itu kita uraikan apa keunggulannya dibandingkan dengan bahan-bahan lain. Kemudian kita dukung dengan data dan fakta yang dapat menunjukkan bahwa lingkungan ini memerlukan solusi terhadap situasi yang non ideal di lingkungan tersebut. Lanjut. Kemudian rumusan target pembangunan. Jadi target pembangunan ini merupakan hasil yang ingin kita capai sehubungan dengan potensi dan kebutuhan lingkungan yang telah kita jabarkan. Target pembangunannya ini dapat sekedar untuk memanfaatkan atau mengoptimalkan potensi lingkungan yang sudah kita jabarkan tadi, kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan pembangunan lingkungan, karena kan tadi tema besarnya itu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Oke, dan tadi yang udah aku jelasin juga, ciri rumusan targetnya itu harus bersifat SMART atau Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, dan Time-bound. Kalau untuk kemarin aku filmates itu spesifiknya itu dalam artian aku spesifik untuk menargetkan pembangunan dari SDGs ke 9 dan 12. Untuk measurable-nya itu aku bisa melaksanakannya itu karena ada data-data dari produktivitas singkong, kemudian lama waktu produksinya berapa lama, itu bisa dijadikan untuk aspek measurable. Kemudian acceptable karena ada aturan dari pemerintah dan juga undang-undang yang mendukung penggunaan kemasan ramah lingkungan dan tentang lingkungan hidup. Kemudian realistik artinya dapat direalisasikan dengan baik karena produktivitas lingkungan tersebut, dan juga time bound karena dalam penulisannya ini akan dijabarkan tahap-tahapan apa saja yang akan dilaksanakan ketika akan memulai untuk memproduksi biofoam itu. Oke, next. Kemudian analisis untuk memilih cara pencapaian target. Jadi target itu kan bisa aja digapai dengan berbagai cara. Ada banyak cara yang bisa kita pilih untuk mencapai targetnya. Dan kita perlu memilih satu cara yang paling terbaik dengan cara kita menganalisis dan melakukan riset. Karena kalau misalkan program sarjana itu kan baru sekedar konsep atau strategi kan, gagasan kreatifnya. Jadi semuanya itu berdasarkan studi literatur atau
pun berdasarkan informasi-informasi yang bersifat faktual. Kemudian setelah kita melakukan analisis riset itu kita mempertimbangkan segala untung rugi setiap alternatif dalam pencapaian target tersebut untuk mendapatkan cara pencapaian target terbaik yang paling efektif dan juga efisien. Misalkan kita membandingkan itu dalam segi tingkat kesulitan pencapaiannya seperti apa, kemudian besarnya biaya seperti apa, kemudian lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pencapaian target tersebut, itu bisa dijadikan sebagai pilihan-pilihan untuk menentukan cara pencapaiannya. Oke, selanjutnya penjabaran rencana kerja. Penjabaran rencana kerja ini kita menguraikan tahap-tahap utama usaha pencapaian target dan juga kita merincikan segala langkah yang akan kita ambil dan kita membuat perkiraan waktu atau jadwal kerja dari gagasan kita supaya lebih spesifik. Oke. Dan terukur tenggat waktunya seperti apa. Oke, next slide. Kemudian penjabaran informasi tambahan. Jadi setelah kita mengutarakan apa gagasan kita, kemudian kita merincikan segala tahapannya, kita boleh mencantumkan informasi tambahannya, yaitu dalam bentuk struktur organisasi pelaksana itu seperti apa, siapa saja yang bakal terlibat dalam pelaksanaannya. Kemudian sumber, jumlah, dan cara pengumpulan dana, karena dalam merealisasikan gagasan itu pasti butuh dana, dan kita harus mengetahui secara detail sumbernya itu kita peroleh dari mana, kemudian jumlahnya berapa, cara pengumpulannya seperti apa, dan juga rincian biaya yang kita gunakan itu untuk apa. Kemudian kita menentukan stakeholders atau mitra penting yang dapat mendukung program pembangunan yang akan kita ajukan seperti apa. Kemudian yang terakhir itu visualisasi gagasan. Jadi dalam 15 halaman itu harus mencakup dalam gagasan tertulis, gagasan kreatif itu kan tadi 10 sampai 15 halaman. Dan jadi kita harus memaksimalkan halamannya itu, jadi kita menggunakan 15 halaman. 15 halaman itu tadi termasuk dari 1 sampai 7. Dan yang terakhir itu visualisasi gagasan. Visualisasi gagasannya itu jadi gagasan yang sudah kita rinci, kita rangkum dalam bentuk bagan. Bagan itu seperti poster, seperti infografis. Jadi kita bikin rangkuman dalam bentuk bagan dengan konsep sahabat-sahabat itu apa. Jadi isinya itu ada sasaran, hambatan, bantuan, dan tindakan. Sasarannya itu tadi yang target pembangunan, jadi yang target yang bersifat smart tadi itu kita cantumkan dalam sasaran. Kemudian hambatan, jadi dalam pelaksanaan itu apakah ada hambatan, dan hambatannya itu apa, karena pastinya ada hambatan sih, dan hambatannya itu kita harus tahu betul sehingga kita juga bisa antisipasi untuk kegagalan tersebut. Kemudian bantuannya seperti apa? Bantuan itu sebenarnya kayak jumlah dana, karena kan dalam pelaksanaannya itu membutuhkan dana, dan bantuan itu bisa dalam bentuk dana. Kemudian pihak-pihak mana aja yang bisa membantu untuk merealisasikan gagasan kita. Kemudian tindakan. Nah, dalam tindakan ini sebenarnya gagasan kita itu apa? Nah, itu kita cantumkan di tindakan. Next slide. Nah, ini kalau misalkan di buku panduannya Filmapres itu, jadi kayak gini visualisasi gagasannya. Di paling kirinya itu situasi saat ini, jadi kayak latar belakangnya kita menyusun gagasan kreatif ini. Yang pertama itu tadi yang nomor 1, batasan lingkungan. Kemudian kita menjelaskan potensi lingkungan. Kemudian situasi yang membutuhkan penanganan, jadi kayak permasalahannya apa. Kita kemudian
rumuskan sasarannya apa dan juga hambatannya, kemudian bantuan dan tindakan. Jadi tindakan itu berupa langkah-langkah utama dalam pencapaian target pembangunan. Oke, next slide. Ini ada perbedaan secara umum gagasan kreatif dan KTI atau karya tulis ilmiah. Dari bagian awalnya sama aja, ada halaman judul atau cover, jadi judul, nama, kemudian institusi kita, kemudian lembar pengesahan. Lembar pengesahannya itu harus ditandatangan oleh dosen pembimbing, kemudian oleh kalau misalkan di prodi di tingkat prodi itu bersih sama kaprodi. Kalau tingkat fakultas berarti sama wakil dekan, untuk dari fakultas ke UPI itu berarti dari wakil dekan, dan berarti kalau dari UPI ke tingkat nasional itu berarti dari wakil rektor. Kemudian untuk surat pernyataan keaslian itu yang ditandatangan di atas materai. Jadi kita menyatakan bahwa gagasan kreatif yang kita ajukan itu memang orisinil, belum pernah dipublikasikan. Kemudian kata pengantar, sama aja kayak di karya tulis ilmiah, kemudian daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Kemudian bagian inti, kalau karya tulis ilmiah itu bagian intinya itu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 telah pustaka atau tinjauan pustaka, kemudian bab 3 analisis dan sintesis, kalau misalkan itu berbentuk gagasan. Kemudian bagian akhirnya itu bab 4 kesimpulan dan rekomendasi, dan dilanjut dengan daftar bekal dan lampiran. Dan jumlah halaman itu biasanya lebih banyak, 15 sampai dengan 20 halaman. Jadi lebih karena itu kan ada telah pustaka yang biasanya panjang sebagai fondasi untuk kita menulis di bagian analisis dan sintesis. Kalau misalkan gagasan kreatif, ini di bidang sarjana dan diploma itu sebenarnya bedanya di bagian yang uraian produknya. Uraian produknya karena kalau diploma itu kan harus sudah dalam bentuk produk, jadi pas presentasi pun akan lebih baik jika bisa memperlihatkan produk yang telah dibuat. Kemudian kalau di gagasan kreatif nih, jadi yang tadi udah dijelasin, setelah daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, itu langsung masuk ke lingkup pembahasan, identifikasi potensi dan kebutuhan lingkungan, sampai ke visualisasi gagasan. Dan bagian akhirnya itu, jadi nggak ada simpulan dan rekomendasi, karena kita belum boleh menyimpulkan hasil gagasan kita itu seperti apa. Kita hanya menyajikan gagasan, belum boleh menyimpulkan dan juga memberikan rekomendasi. Dan bagian akhirnya sama, ada daftar pustaka dan lampiran. Dan ini jumlah halamannya terbatas 10 sampai dengan 15 halaman. Jadi kalau misalkan memang nggak muat, itu tabel-tabel dalam gagasan kreatif itu bisa dilampirkan di bagian lampiran. Gitu. Kemudian ini untuk memilih topik untuk penelitian. Yang pertama itu pastinya brainstorming. Brainstormingnya itu dimulai dari beberapa topik penelitian dulu. Kayak kalau misalkan kalian ikutan lomba karya tulis ilmiah, itu biasanya kan disajikan beberapa, ada tema besarnya, juga ada subtemanya. Dan itu bisa dijadikan bahan kalian untuk brainstorming topik penelitiannya. Kayak misalkan ada teknologi, ada pendidikan, ada lingkungan, energi, itu bisa dijadikan topik yang bisa dipikirkan. Kemudian kita setelah memikirkan hal tersebut, kita pilih topik yang paling tepat. Jadi kita kerucutkan ke satu topik, atau misalkan 2 topik, itu masih boleh. Kemudian kita fokus untuk memperjelas kembali
apa itu yang akan kita pilih. Kayak misalkan kalau waktu itu aku karakteris ilmiah itu subtemanya itu energi dan lingkungan. Jadi setelah milih energi dan lingkungan, ya, kita kaitkan dengan bidang keahlian kita. Kalau aku waktu itu kan mengontrak mata kuliah teknologi minyak dan lemak, dan itu salah satunya belajar tentang biorefinery yang membahas tentang biodiesel, bioetanol, dan itu bisa kita jadikan kayak saat kita kuliah kita bisa merelasikan apa yang akan kita jadikan topik penelitian. Jadi kita cari inspirasinya itu saat kita kuliah itu bisa. Kemudian setelah kita tahu kita itu akan melanjutkan tentang apa, kayak misalkan tadi biorefinery, itu kan masih luas. Biorefinery, kemudian kita spesifikkan lagi bahan apa yang akan kita gunakan. Bahannya waktu itu gunakan buah bintaro. Buah bintaro, kemudian itu kenapa kita milih buah bintaro, kita spesifikkan lagi karena buah itu mengandung racun, dan buah itu tidak digunakan secara optimal karena mengandung racun tersebut, jadi tidak bisa menyaingi buah-buah yang bisa dikonsumsi. Jadi tidak akan kekurangan untuk dimakan oleh manusia. Dan pemanfaatannya itu masih kurang optimal. Jadi itu bisa dijadikan di bagian latar belakang. Jadi untuk tahap pertama kita melakukan penelitian itu, kita harus kuat di bagian fondasinya. Fondasinya itu latar belakang kenapa kita memilih penelitian itu. Dan salah satu hal yang bisa membantu itu kita cari keywords atau kata-kata kunci yang saling berhubungan. Karena itu akan mempermudah kita mencari sumber-sumber literasi yang bisa membantu kita. Kemudian kita bikin outline dari topik riset tersebut. Oke. Selanjutnya, kemudian ini ada salah satu cara berpikir. Jadi cara berpikir six thinking hats atau 6 gaya berpikir. Dan ini itu diciptakannya oleh Edward de Bono kalau nggak salah pada tahun 1985. Dan tujuannya ini supaya saat kita mempunyai gagasan atau ide baru, kita itu bisa lebih mengorganisir atau ide-ide yang udah kita punya itu bisa lebih terintegrasi satu sama lain, karena biasanya kan kayak punya beberapa hal-hal yang sebenarnya kayak masih terpisah-pisah, tapi dengan kita menggunakan six thinking hats ini kita bisa mengintegrasikan ide tersebut. Nah, yang pertama itu biasanya digunakan topi putih. Jadi topi putih ini mewakili sifat objektif, atau kita di sini berusaha netral karena kita fokus. Jadi six thinking hats itu kita berganti-gantian, kita pakai imaginary hats. Kita misalkan pertama kita pakai topi putih. Oke, kita berarti fokus ke konsep topi putih ini, itu kita mewakili sifat netral atau objektif. Jadi saat kita memakai topi putih ini, kita berusaha untuk mengumpulkan informasi-informasi berupa fakta, data, ataupun grafik yang sifatnya memang netral dan objektif. Jadi sifatnya hanya informasi yang bisa mendukung gagasan kita, bukan berupa opini atau interpretasi. Dengan kita fokus hanya melihat kepada informasi yang bersifat faktual ini, kita lebih bisa melihat ruang-ruang kosong yang sebenarnya bisa kita berikan solusinya seperti apa. Jadi kita bisa mengisinya dengan cara kita memberikan solusi terhadap ruang kosong tersebut. Kemudian lanjut dengan topi hijau. Topi hijau ini green hat, creativity. Jadi kita lebih fokus ke hal-hal yang positif, yang bersifat kreatif.
Jadi kita eksekusi gagasan yang kita punya itu dengan kreativitas dan kita berusaha untuk mencari ide-ide baru. Dan kita saat kita menggunakan imaginary green hat ini kita bisa lebih, karena kita lebih fokus ke hal yang positif, kita mengeliminasi kesulitan-kesulitan yang bisa terdeteksi. Jadi kita benar-benar mengembangkan solusi kreatif terhadap permasalahan yang udah kita punya ini. Dan kita bisa lebih explore hal-hal apa aja sih yang sebenarnya diunggulkan dari solusi yang akan kita ajukan. Kemudian lanjut ke topik kuning. Saat kita menggunakan topik kuning ini, kita fokus terhadap benefits atau keuntungan atau manfaat. Dan jadi kita lebih bersifat optimis terhadap solusi yang akan kita ajukan. Dan kita bisa lebih fokus kepada alasan-alasan yang bersifatnya logis. Dan pada topik kuning ini kita fokus ke hal-hal atau pendapat-pendapat yang bisa masuk akal. Beda sama topik hijau tadi yang sifatnya kayak lebih liar, kita bebas berpikir apapun. Kalau misalkan kuning ini kita seperti kayak solusi ide-ide yang bersifat visible atau dapat dilakukan dan memiliki value di dalamnya. Kemudian topi merah, kalau topi merah ini red hat feelings kan. Jadi kita fokus ke emosi-emosi yang bisa muncul terhadap solusi yang kita ajukan terhadap suatu permasalahan tertentu. Jadi saat kita menggunakan topi merah ini, kita fokus ke perasaan-perasaan dari kayak masyarakat yang mungkin yang akan menerima solusi dari permasalahan tadi. Itu kita harus pahami itu kayak emosinya seperti apa. Kemudian kita juga bisa memahami alasan-alasan kenapa nanti kalau misalkan solusi kita yang kita ajukan atau gagasan kita itu bisa gagal, itu karena apa? Karena kayak bisa jadi karena orang-orangnya tidak menerima dengan baik. Jadi kita fokus terhadap reaksi-reaksi dari kayak stakeholders atau masyarakat itu seperti apa, dan kita carikan solusinya. Kemudian kita setelah itu gunakan topi hitam. Jadi topi hitam ini kita harus lebih kritis terhadap gagasan kita. Kita menilai, kita menganalisis dan menilai semua sisi negatif dari permasalahan yang ada, dan kita mencari semua faktor resiko yang dapat terjadi, dan kita akan lebih sadar kelemahan gagasan kita itu apa. Dan setelah kita paham kelemahan gagasan kita itu apa, kita kan bisa mencari apa yang bisa mendukung kelemahan ide itu. Kemudian kita karena pada saat menggunakan topi hitam ini kita memandang dari segi buruknya itu, kita bisa lagi paham kenapa gagasan kita ini kemungkinan gagal untuk direalisasikan. Jadi kita benar-benar bisa mencari tindakan-tindakan yang dapat mengurangi resiko kegagalan tersebut, dan kita bisa lebih memiliki persiapan yang matang dalam menghadapi masalah yang akan muncul pada saat gagasan tersebut direalisasikan. Oke, yang terakhir itu blue hat atau topi biru yang melambangkan proses. Jadi kita saat menggunakan imaginary blue hat ini, kita mengontrol proses berpikir kita dan penggunaan proses berpikir dari penggunaan topi-topi yang lainnya yang tadi kita udah pakai. Jadi dalam menggunakan topi biru ini kita juga bisa mendapat gambaran situasinya seperti apa, kemudian target apa yang hendak kita tuju, kemudian tujuan apa, target apa yang akan kita capai. Karena dalam menggunakan topi biru ini kan melambangkan proses.
kita harus membuat kesimpulan dan keputusan atau juga rangkuman yang bisa mencakup keseluruhan solusi yang akan kita ambil itu baiknya seperti apa setelah kita menggunakan kelima topik tersebut. Dan setelah kita merangkum tadi itu, kita membuat kesimpulan, kita merencanakan dengan membuat langkah untuk langkah-langkah selanjutnya. Itu. Oke. Untuk 16 enhance. Ini sering banget aku cantumin saat presentasi untuk memotivasi kalian. Jadi quotes ini bilang, a dream written down with a date becomes a goal broken down into steps becomes a plan backed by action makes your dream becomes reality. Jadi aku yakin teman-teman di sini punya mimpi-mimpi besar, punya semangat belajar yang tinggi, dan punya ide-ide yang luar biasa. Dan teman-teman juga harus ingat bahwa ide-ide teman-teman yang udah teman-teman punya ini, kalau misalkan teman-teman pengen mulai menulis gagasan kreatifnya tersebut, teman-teman harus mulai punya goal atau target, dan targetnya itu harus direncanakan dengan baik. Dan setelah kita mempunyai rencana, kita bisa mulai melihat kegiatan-kegiatan apa yang bisa mendukung. Kemudian kita bisa breakdown action-action apa yang bisa kita capai. Kayak misalkan tadi udah dijelaskan sistematika penulisannya seperti apa, dan teman-teman bisa punya rencana kayak misalkan hari ini mulai menulis dari mulai latar belakang kayak lingkup pembahasannya seperti apa, sehingga cita-cita teman-teman ini bisa menjadi kenyataan. Oke, jadi teman-teman tidak hanya sebatas bermimpi, tapi juga harus punya rencana dan target yang bisa teman-teman capai dengan action yang spesifik. Okay. Sekian dari aku hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan juga jelas penyampaiannya. Semoga tadi bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Dikembalikan lagi ke moderator, ke Kang Ade. Baik, terima kasih banyak buat Sarah yang sudah memaparkan pemateriannya. Luar biasa teman-teman. Kita masih punya banyak waktu nih buat diskusi. Tapi sebelum memulai tanya jawab, aku mau nanya dulu ke Sarah. Teh, kalau gagasan kreatif ini di Film Mapres tahun sekarang kayak dikasih tahu gak sih proporsi penilaiannya berapa persen? Kayak misalkan kan kalau KTI sebelumnya 30% nih dari total penilaian. Nah, kalau misalkan gagasan kreatif, apakah ada rumor proporsi seperti itu atau gimana? Sebentar ya, aku baca dulu dari. Kalau nggak salah itu sekitar 30% sih untuk gagasan kreatif. Berarti kurang lebih segitu ya Teh, karena teman-teman yang dinilai di Film Mapres ini bukan banyak aspeknya gitu ya Teh, ada dari public speaking, dari prestasi kita, kemudian apakah kita aktif di organisasi atau tidak, pernah ikut pengabdian atau tidak, kemudian personality kita seperti apa. Nah, yang biasanya paling banyak proporsi penilaiannya itu ada di gagasan kreatif atau karya tulis ilmiah. Nah, di sini teman-teman yang udah angkatan 2018 mungkin yang memang nanti tahun 2021 itu kayak lebih diprioritaskan buat ikut Film Mapres ataupun mewakili UPI. Kalau di Film Mapres UPI nantinya bisa lebih dipersiapkan gitu dari sekarang. Gagasan kreatifnya bakal ngambil topik apa, kemudian KTI-nya seperti apa misalnya kalau masih KTI. Karena sepengalaman saya gitu ya, Sarah juga mengalami yang juri di Film Mapres itu pasti
kreatif gitu dengan KTI kita. Kalau memang di situ ada miss atau kekurangan, jurinya itu bakal langsung bilang, oh kamu kurangnya ini, kurangnya ini. Jadi ada evaluasi gitu ke kitanya. Karena mereka gak mau kita sebagai mawapres nantinya, tapi kita tidak bisa menulis ide-ide kita sebagai suatu gagasan atau dalam karya tulis ilmiah secara ilmiah. Jadi teman-teman di sini mungkin banyak gitu yang penasaran nantinya, terutama yang udah jadi mapres prodi di sini pasti ada. Untuk yang mau bertanya, saya pilih 3 orang dulu nantinya dan saya akan utamakan dari yang kampus daerah mungkin karena belum ada dari kemarin. Boleh raise hand yang mau bertanya, nanti akan saya pilih 3 orang penanya dulu. Oke, baru 2 orang. Ada lagi ayo yang mau bertanya. Karena kapan lagi loh teman-teman kita bisa diskusi gagasan kreatif yang di perkuliahan aja nggak ada ya teh, baru ada sekarang gitu di Filmapres. Oke, karena dari Kamda belum ada, mungkin saya yang ada dulu aja. Ini ada pertanyaan dari FEB atas nama Karisma. Mau di chat aja atau langsung speak up di video? Halo, Karisma. Kang, apa kedengeran? Bisa langsung bertanya aja, silakan. Iya. Jadi gini teh, aku mau nanya, kalau misalnya gagasan kita itu gagal gitu ya, misal nggak lolos gitu, tapi tetap bisa direalisasikan nggak sih teh? Halo, Kang, ada suaranya nggak? Sudah pertanyaannya? Ada. Jadi pertanyaannya, kalau misalkan gagasan kreatif kita gagal lolos, apakah bisa direalisasikan atau tidak? Apakah seperti itu pertanyaannya? Iya. Atau masih ada lagi? Boleh, kalau mau di chat silakan. Cukup Kang, tadi udah itu aja. Cukup Kang, mungkin itu aja tadi pertanyaannya. Oke, siap. Oke, Teh, Mangga boleh langsung dijawab pertanyaannya. Oke, terima kasih Harisma sudah bertanya. Kalau misalkan terkait dengan realisasi gagasan kreatif yang telah kita ajukan, itu kalau tingkat Filmapres nasional itu hanya juara 1 aja yang bisa difasilitasi untuk merealisasikan gagasan. Kalau misalkan gagasan kita mau direalisasikan itu balik lagi ke diri kita sendiri aja. Kalau misalkan mau direalisasikan berarti memang harus lebih spesifik lagi langkah-langkah yang akan kita ambil seperti apa. Dan kalau misalkan belum lolos itu berarti memang kita perlu mengevaluasi lebih dalam lagi apa komponen-komponen apa yang memang kita miss atau kita kurang detail. Jadi menurut juri itu memang belum bisa belum cukup visible, belum cukup dapat dilakukan. Itu sih. Sudah menjawab. Baik, makasih banyak buat Sarah. Semoga pertanyaan dari Karisma terjawab ya, Karisma. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada di kolom chat dari Rara Alivia. Oh, ini tuh Mapres PGSD 2020.
Assalamualaikum, saya Rara Alivia dari FIP. Mangga Rara, kirain udah dikit. Boleh langsung aja. Assalamualaikum, Kang, ada suaranya? Ada. Ada. Teteh izin bertanya, perihal gagasan kreatif, apakah harus disesuaikan dengan jurusannya? Misalnya kayak saya jurusan guru SD, mengenai hal apa saja yang nantinya ke anak SD gitu. Dan misalnya jurusan-jurusan dari apapun gitu, apakah harus disesuaikan dengan jurusan? Ataukah gagasan kreatif ini tidak sesuai jurusan juga tidak apa-apa gitu? Ataukah ada hal-hal yang emang harus kita perhatikan juga gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Rara atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab deh. Oke, terima kasih Rara atas pertanyaannya. Kalau misalkan, jadi pas sosialisasi Pilmapres itu memang pernah ditanyakan, apakah gagasan kreatif yang akan diajukan itu harus sesuai dengan bidang keahlian kita, sesuai dengan prodi kita, atau boleh menyeberang, boleh bebas, kayak contohnya apa? Jawaban dari jurinya bebas, boleh apa aja, tapi asalkan kita bisa mendalam dalam membahas, kita bisa pada saat sesi tanya jawab juga kita bisa terlihat bahwa kita memang mendalami ilmu yang telah kita gunakan pada saat kita menulis gagasan kreatif itu. Tapi memang dari dewan jurinya akan lebih menyukai, kayak lebih mendukung bahwa kalau mahasiswanya ini memang mengatasi permasalahan yang terjadi di bidang keahlian kita sendiri, karena kita sendiri kan akan lebih bisa memahami apa yang kita gagas. Baik, terima kasih banyak, Teteh. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini ada dari FIPS, Sarah. Mangga, namanya sama ini, Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah, izin bertanya Teh mengenai gagasan kreatif. Untuk gagasan kreatif ini, apakah sasaran masyarakatnya ini harus mengerucut, misal di desa A, B, atau C, atau boleh secara general? Terima kasih Teh. Boleh langsung dijawab. Oke. Kalau pemilihan lingkungannya itu harus sespesifik mungkin. Jadi kalau misalkan kita bilang, kalau misalkan karya tulis ilmiah di tahun sebelumnya itu kan memang tidak harus menyebutkan lingkungan apa atau wilayah mana yang akan kita target. Nah, tujuan dari, kalau sekarang kan diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud, dan mereka mengganti karya tulis ilmiah menjadi gagasan kreatif ini. Salah satu tujuannya adalah agar gagasan yang kita ajukan ini akan lebih mudah direalisasikan, dengan salah satu hal yang ditambahkan yaitu adanya lingkungan yang dipilih oleh penulis, dan lingkungan atau wilayahnya itu sebisa mungkin harus spesifik. Kalau misalkan di karya tulis ilmiah itu biasanya kayak Indonesia itu luas banget kan, itu akan sangat sulit untuk direalisasikan karena butuh orang-orang yang banyak, butuh dana yang luar biasa besar. Dan kalau misalkan kita lebih spesifik, kayak misalkan setelah kita memilih Jawa Barat, kita milih lagi kota apa, kayak misalkan kota Bandung, dan akan lebih baik bila kita bisa lebih spesifik ke misalkan desa apa, kota kecamatan apa, itu akan lebih baik karena kita akan memperlihatkan bahwa kita memang mengetahui betul permasalahan yang terjadi, dan akan lebih mudah dalam menentukan langkah-langkah apa yang akan kita ajukan dalam merealisasikan gagasan kita. Seperti itu. Baik, makasih banyak bahwa Teh Sarah yang sudah menjawab ketiga pertanyaan tadi. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih ke Teh Sarah. Ini kita masih punya waktu sekitar 10 menitan. Apakah boleh kalau misalkan ada yang nanya lagi atau gimana Teh?
Boleh, silakan kalau mau. Oke, siap. Teman-teman masih bisa ya bertanya, terus kalau mau di kolom chat juga gak apa-apa, silakan sebut aja gitu. Untuk pertanyaan yang keempat, sekarang dari pindah fakultas lagi, dari FPBS atas nama Fatia, dipersilakan. Oke, Teh, saya pengen nanya, kan tadi di PowerPoint Teteh bilang kemungkinan ada juga kita membuat rancangan pendanaan. Itu untuk yang direalisasikan nanti. Nah, itu bisa juga kita minta bantuan kepada investor. Nah, untuk cara memilih investornya sendiri itu apakah ada kiat-kiatnya untuk harus memilih investor yang seperti apa gitu? Oke, terima kasih. Langsung dijawab aja ya. Jadi kalau pemilihan sumber dana itu bebas, bisa dari investor. Kalau aku sendiri kemarin karena kayak belum kepikiran investor siapa, itu nggak apa-apa. Jadi aku sendiri kemarin itu sumber dananya berasal dari dana hibah dosen. Itu kan biasanya dosen itu tiap tahun dapat dana penelitian, dana untuk melakukan penelitian. Jadi kalau misalkan langsung kita menyasarnya ke suatu investor itu kan kita kayak semacam kayak melangkahi universitas dulu berarti. Dan kalau misalkan kita bisa bekerja sama pada tingkat universitas dulu, itu akan lebih baik. Jadi kalau aku sendiri belum punya kiat-kiat untuk bagaimana memilih investor yang baik itu seperti apa. Kalau aku sendiri karena dari dana hibah dosen, jadi salah satu langkahnya itu menjalin kerjasama dengan dosen untuk melakukan penelitian tahap awal seperti itu. Dan dana hibah dosen itu cukup besar, sekitar 12-15 juta. Dan itu sebenarnya bisa untuk membantu kita dalam melakukan tahap awal dalam merealisasikan gagasan. Karena dalam kita menjabarkan langkah-langkah itu kan kita punya kayak misalkan langkah pertama itu kayak masih dalam skala yang kecil, kemudian ke langkah tahap 2 itu kita mulai ke tahap yang lebih besar, lebih luas, dan ke tahap ketiga itu kayak benar-benar udah spesifik ke lingkungan yang kita tuju. Dan untuk tahap awal ini kita bisa pakai dana hibah dosen itu dengan syarat memang penggunaannya itu lebih spesifik. Jadi kita kayak semacam bikin LAB gitu. Semoga membantu ya jawabannya. Baik, makasih Tessar, semoga menjawab pertanyaan. Ya, kemudian kita beralih pertanyaan. Sebelumnya, Fatia, apakah sudah terjawab pertanyaannya atau masih kurang puas? Oke, kita beralih ke peserta yang paling aktif dari kemarin. Silakan FEB Muhammad siapa ini? FEB Muhammad pokoknya. Di sini nggak kebaca panjang. Boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Teh. Pertanyaan itu sebetulnya aspek apa yang lebih dinilai dari gagasan kreatifnya? Apakah tingkat kebermanfaatan gagasannya, urgensinya, atau malah kepenulisannya? Terus biasanya gagasan kreatif seperti apa yang berpeluang difasilitasi gitu? Terima kasih Teh Kang. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari penilaian naskah gagasan kreatif itu dari pihak juri memang punya kriteria penilaian. Dari segi yang pertama itu cara penulisan, itu bobotnya sekitar 20%. Cara penulisannya itu termasuk penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI, kemudian sumber-sumber yang kita gunakan itu seperti apa, apakah memang kredibel, apakah kayak citasi yang kita gunakan itu sebenarnya banyak plagiarismenya, itu akan bisa mengurangi penilaian dalam segi cara penulisan. Kemudian cara kita menulis kutipan itu juga dinilai apakah kita
konsisten dalam menulis citasi dan daftar pustakanya itu menjadi penilaian juga. Kemudian cara penulisannya termasuk apakah banyak kesalahan penulisan atau typo, itu bisa mengurangi penilaian karena terlihat bahwa kita kurang detail dalam membaca naskah kita sendiri yang harusnya kita sudah baca dengan baik dan benar gitu. Kemudian aspek penilaian yang lainnya itu kelengkapan isi dari berdasarkan sistematika penulisan yang tadi udah dipaparkan, itu bobotnya lumayan besar, 40%. Jadi kelengkapan isinya itu termasuk kayak tadi pemilihan lingkungan, kemudian alasan kenapa kita pilih lingkungannya, kemudian potensi dan kebutuhan lingkungannya itu seperti apa, kemudian hambatannya itu atau akibat dari pembiaran permasalahan yang terjadi di lingkungan tersebut itu seperti apa, kemudian kita juga sasaran atau target pembangunan itu kita harus bercirikan SMART yang specific, measurable, acceptable, realistic, dan time bound. Itu akan sangat membantu kita dalam penulisan selanjutnya. Kemudian kita juga harus melihat keuntungan apa yang kita bisa tawarkan dalam gagasan kita dan juga dampak lanjutnya dari apabila gagasan kita itu berhasil direalisasikan, apakah dalam 5 tahun ke depan itu akan tetap berlangsung dengan baik atau bagaimana, itu kita harus bisa tahu dengan jelas. Kemudian kita juga harus tahu langkah-langkah apa yang harus kita ambil ketika kita memimpin perealisasian gagasan tersebut, karena kita akan bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi kita harus punya langkah-langkah yang spesifik. Kemudian kita juga harus mengantisipasi, kita harus tahu cara kita mengantisipasi kegagalan, kita harus tahu cara kita mengantisipasi hambatan yang akan muncul pada saat kita merealisasikan gagasan. Dan kita, dan salah satu yang tadi di sistematika itu kan ada yang kita menjabarkan informasi tambahan berupa struktur organisasi dan juga biaya yang diperlukan, dan juga reaksi stakeholder atau mitra-mitra penting yang akan kita ajak kerjasama, atau misalkan kayak kita yang kalau misalkan aku kan kayak membuat biofoam yang mengganti styrofoam. Nah itu kayak harus tahu juga reaksi dari industri styrofoam ini dan pengguna styrofoam ini seperti apa gitu. Kemudian kualitas gagasannya itu bobotnya 40%. Jadi tadi kan cara penulisan 20%, kelengkapan isi 40%, dan kualitas gagasannya itu 40%. Kualitas gagasannya itu dalam segi aspek kreativitas gagasan kita, apakah gagasan kita ini cukup menarik, cukup inovatif, dan beda dari solusi yang sudah diajukan oleh pihak lainnya. Kemudian manfaat dari pelaksanaan gagasan kita, apakah manfaatnya itu cukup besar untuk banyak orang, kalau misalkan itu memang sangat perlu dilakukan, kayak sifat gagasan kita itu sangat penting dan urgent banget untuk bisa dilakukan, itu poinnya akan lebih besar. Dan kemungkinan implementasi gagasan, jadi kenapa tadi sifat dari gagasan kreatif ini harus visible, harus bisa dilaksanakan, itu karena salah satu penilaiannya itu kemungkinan implementasi gagasannya. Jadi harus target pembangunan itu juga yang harus smart tadi, dan rasionalitas gagasan. Jadi latar belakang dari gagasan kita itu memang harus menjadi fondasi yang kuat dari kita menulis. Jadi data-data dan teori-teori yang kita gunakan itu harus yang terpercaya, harus yang kredibel, supaya penilaiannya dari juri juga baik. Kalau misalkan mau lihat lebih detail lagi, kriteria penilaian itu ada kok di panduan Kemapres, bisa dicarikan itu Kemapres 2020. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak buat Sarah, semoga menjawab pertanyaan dari Muhammad.
Nah, kita last question. Ini dari FEBS atas nama Sofia Al-Khalifi. Assalamualaikum, Teh izin bertanya. Saat kita sudah memiliki gagasan kreatif dari awal, dan kemudian di tengah jalan kita mengalami keraguan akan gagasan tersebut. Apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya agar gagasan kita tidak bersifat mengambang? Terima kasih. Boleh langsung jawab? Oke, tadi sebenarnya yang dijelasin dengan menggunakan cara berpikir yang six thinking hats itu bisa membantu banget, karena kayak misalkan keraguan itu mungkin muncul akibat kayak kita melihat hal-hal negatif yang terjadi apabila kayak kita mengajukan gagasan tersebut. Kita bisa menggunakan topi yang hijau tadi, yang kita lebih fokus ke ide-ide kreatif yang kita akan gagas, dan juga kita bisa menggunakan topi kuning yang lebih melihat sisi positif dari gagasan yang akan kita ajukan. Nah, dengan menggunakan imaginary hats tadi itu bisa membantu kita untuk lebih melihat faktor-faktor yang memang mendukung gagasan kita dari segi negatif, positifnya. Jadi kita bisa lebih yakin apakah memang kita bisa melanjutkan untuk gagasan kreatif ini, atau memang kita lebih baik untuk mengganti ide gagasan kita. Memang wajar sih kalau misalkan menulis itu kayak kita punya keraguan, wajar banget, tapi memang kita butuh lebih banyak membaca, lebih banyak riset, analisis. Itu akan membantu apakah memang kita lebih baik lanjut atau enggak. Dan diskusi dengan dosen itu juga sangat membantu, karena kalau misalkan di tingkat prodi, fakultas, universitas itu pasti kita nggak bekerja sendirian, ada tim di balik kesuksesan kita, ada tim dosen-dosen, wakil dekan, wakil rektor, itu semua membantu kita dalam hal-hal yang akan mendukung kita dalam pelaksanaan Filmapres. Dan dosen pembimbing gagasan kreatif ini juga akan membantu sekali dalam pengambilan keputusan apa aja yang akan kita cantumkan di gagasan kreatif. Jadi akan lebih baik teman-teman cari dosen yang memang sesuai dengan topik penelitian teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih yakin dan membuka pikiran juga apakah gagasannya bisa untuk diteliti atau enggak. Terima kasih. Siap, makasih banyak Teh Sarah, semoga menjawab pertanyaan dari Sofia. Nah teman-teman, mohon maaf karena keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Bagi teman-teman mungkin yang ingin bertanya lebih lanjut, boleh gak Teh nih kalau misalkan keep in touch sama Teh Sarah, apakah lewat sosial media atau apa, mungkin Teh Sarah lebih enaknya? Ya, boleh banget. Boleh lewat WA atau Instagram. Kalau misalkan tadi sempat nyata telepon enggak, seperti dia 0778-122-0838. Instagram aku @srstq. Kalau misalkan kayak di WA lama balasnya, mungkin bisa pindah ke Instagram. Boleh kok nanya-nanya di chat juga, Japri. Tapi kalau misalkan balasnya lama juga mohon maaf, karena sambil PPL. Sebisa mungkin dibalas. Oke, siap, makasih Teh Sarah. Teman-teman di sini mungkin ada yang masih angkatan 20 ya, masih bingung banget ini tadi kita bahas apaan gitu. Terus yang angkatan 19 juga masih ngawang-ngawang ini sebenarnya lagi bahas apa juga, tapi it's okay teman-teman. Di sini kalian beruntung sudah belajar dari awal, dan untuk angkatan 2018 kalian juga harus tetap semangat, cari mulai dari sekarang dosen pembimbingnya siapa, terus mau bikin gagasan kreatif tentang apa, karena KTI itu buat Filmapres jangan dipersiapkan mendadak, tapi harus dari jauh-jauh hari supaya kita itu siap, karena info-info Filmapres itu
terlalu mendadak ya Teh. Kayak dulu juga kita nggak tahu apakah Filmapres tuh bakal diadain lagi seleksinya atau enggak, tiba-tiba ada diundang ke grup gitu. Nah, itu juga kadang jadi gitu buat kita. Nah, tetap semangat belajar buat kita semua di sini, dan semoga apa yang kita lakukan di sini bisa menjadi sebagai bentuk ibadah dan jadi pahala juga buat kita semua, terutama buat Sarah atas ilmu yang dipelajari di sini. Mungkin dari Teh Sarah ada closing statement atau kata-kata motivasi buat kita semua. Tetap semangat untuk teman-teman semua. Teman-teman punya kesempatan yang luar biasa untuk terus belajar, dan teman-teman yang datang ke sini udah sangat hebat, punya kemauan lebih untuk belajar dari teman-teman yang lainnya. Jadi tetap jaga semangat belajarnya, dan nanti kalau udah waktunya ada pembukaan pendaftaran Filmapres, jangan ragu, jangan takut untuk mulai, karena dan jangan benar juga kalau misalkan prestasinya kayak misalkan menurut teman-teman belum apa-apa, tapi bisa jadi teman-teman nanti bisa lebih berkembang dengan mengikuti Filmapres ini. Jadi intinya jangan takut untuk memulai. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang telah aku sampaikan tadi. Bila ada kekurangan, mohon maaf, dan kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab atau misalkan teman-teman nanti ada pertanyaan yang muncul, boleh nanti japri aja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Sarah, sekarang kita bakal ada sesi dokumentasi dulu. Dan buat teman-teman di sini, harap on cam ya, teman-teman. Gimana? Operatornya udah siap, Kang Jejem, buat screenshot? Oke, siap. Aku hitung ya, buat yang slide 1, 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke slide 2. 3, 2, 1. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. 3, 2, 1. Oke. Makasih banyak buat Teh Sarah dan semuanya. Teh Sarah, kalau misalkan ada kegiatan yang lain, boleh. Oke, buat teman-teman di sini, seperti yang kemarin, akan ada tugas ataupun challenge. Aku izin live dulu ya, teman-teman. Terima kasih banyak udah hadir. Terima kasih Ade udah undang. Assalamualaikum. Terima kasih Teh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Teh. Benar ya, teman-teman. Oke, wait. Nah, ini tugas yang kemarin, dan alhamdulillah Snapgram Rumah Prestasi sangat ramai dengan public speaking kalian yang luar biasa. Dan untuk tugas hari ini tugasnya, batas pengumpulannya adalah hari Jumat, berarti 2 hari, jam 1 siang. Tugasnya adalah membuat gagasan kreatif minimal 3 halaman, maksimal 10 halaman, tidak termasuk cover dan lampiran. Nggak usah ada lampiran juga nggak apa-apa. Nggak usah ada daftar isi, daftar tabel yang kayak gitu juga nggak apa-apa. Diketik di Microsoft Word, marginnya itu left-nya 4 cm, kemudian top, bottom, sama right-nya itu 3 cm. Spasinya 1,0, dan untuk jenis hurufnya Times New Roman size 12. Ini dikerjakan secara individu. Terus kalau ada yang nanya yang kelas PKM, yang ikut kelas Mapres, kan kita boleh ikut challenge atau tugasnya
nggak boleh ya teman-teman, kecuali yang daftarnya double. Karena kalaupun kalian ngerjain, nantinya nggak akan dinilai sama akunya. Jadi ini khusus yang memang daftar kelas Mapres. Nah, nanti tugasnya dikirim kemana? Dikirim ke email rumahprestasi-mahasiswa@gmail.com. Subjeknya fakultas atau kamda, nama lengkap. Kemudian untuk nama filenya juga sama, fakultas sama nama lengkap sama judulnya kalau filenya. Temanya itu bebas, tapi disarankan sesuai dengan keilmuan masing-masing. Seperti yang tadi Teh Sarah sebutkan, itu lebih mudah gitu nantinya karena kalian udah tahu keilmuannya masing-masing. Kemudian pedomannya sesuai dengan yang Teh Sarah sampaikan. Kalau kalian masih bingung, itu udah aku share tadi pedoman Pilpres 2020. Terus apabila kalian perlu data, silakan gunakan data sekunder atau data orang lain, tapi harus dipertanggungjawabkan dengan kutipan misalnya. Di sini kalian santai aja, ini bukan lomba KTI, jadi aku juga gak terlalu expect kalian buat punya ide yang bagus, terus sangat spesifik seperti apa yang buat Mapres. Enggak, karena di sini kita sama-sama belajar, aku juga masih belajar. Hanya saja mungkin yang kita tekankan di sini adalah gimana kalian nyusun gagasan kreatifnya, apakah sudah sesuai dengan sistematikanya atau enggak. Nah, buat angkatan 2020, 2019, mungkin kalau yang masih belum kebayang idenya mau seperti apa, kalian boleh kalau misalkan udah pernah bikin KTI, kemudian mau di rebranding lagi, mau diperbarui lagi ke gagasan kreatif. Begitupun angkatan 2018, kalau emang kalian udah pernah ikut lomba esai, misalnya pernah ikut lomba KTI, atau punya publikasi jurnal, kemudian mau dicoba nih dibikin ke gagasan kreatif, bisa atau enggak. Nah, itu boleh. Jadi di sini juga gak harus ide yang terbaru, tapi at least kalian tahu dan bisa gitu nyusun gagasan kreatif kira-kira seperti apa dan kesulitan kalian tuh di mana sih, supaya nantinya kalian udah bisa adjusting kemampuan kalian tuh sampai mana, dan kira-kira kalau di Pilmapres nantinya ya kurang lebih seperti ini gitu. Oke teman-teman, nanti ini infonya bakal aku share lagi di grup. Tetap semangat, besok bakal ada pematerian yang luar biasa dari temennya Teh Sarah di Pilmapres Nasional, yaitu ada yang juara satunya dari UGM, Kak Rabita Madina. Jadi sangat disayangkan kalau besok kalian melewatkan kelas Pilmapres ini. Besok kita akan sama-sama belajar tentang public speaking. Karena kalian kalau mau jadi Mapres, mau kalian pinter banget KTI-nya, kalian banyak banget prestasinya, kalian itu mau gak mau, suka gak suka harus cinta sama bahasa Inggris buat speaking. Karena di Pilmapres Nasional maupun di Pilmapres UPI itu akan ada banyak sesi-sesi yang mengharuskan kita buat speaking in English. Jadi tetap dijaga antusiasmenya. Sekian dari aku. Makasih atas partisipasinya dan kehadirannya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau ditanyain, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. boleh pada live, gak apa-apa. Makasih banyak, Kang. Iya, Terima kasih, Kang. sama.